semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa. Kurang semangat nih. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih. Kalau gitu kita lihat sama-sama. Itu dia adik-adik hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu. Lagunya apa nih, Kak? Lagunya ada dua nih, Kak. Kita mau nyanyi lagu Yesus mengetok pintu dan Them Bones. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Kak Hani. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa nih. Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi.
kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, kita hanya membutuhkan satu buah amplop. Dan jangan lupa menulis nama dan tanggal hari ini ya. Untuk mengiringi lagu persembahan kita, marilah kita mengangkat pujian, yaitu Betapa Hatiku.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Di sini Kak Monik ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Nah, Kak Monik juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengingatkan anak-anaknya untuk tetap beribadah. Kak Monik juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Talita, Kak Hani, dan kakak-kakak semua yang sudah bertugas pada minggu ini. Di sini Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Mei tahun 2021. Kiranya semakin dewasa kalian semakin diberkati dan sehat selalu. Untuk adik-adik semua yang lagi berbeban berat, yang lagi ada masalah, kakak-kakak sekolah minggu selalu mendoakan kalian. Dan untuk adik-adik jangan lupa berdoa ya, karena Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa kalian. Kak Monik juga mau mengingatkan, dan gak capek-capeknya Kak Monik mengingatkan untuk adik-adik semua menaati protokol kesehatan dengan 5M. Sekian pengumuman kakak hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sepertinya masih kurang semangat nih. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Wow, semoga adik-adik tetap sehat-sehat ya di rumah masing-masing. Nah adik-adik, sekarang biar lebih semangat lagi, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jesus, You're My Number One. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus,
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa. Ayo, gimana sikap doanya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yo, sudah siapkah? Yuk, ikutin kata-kata kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Joyce. Dan setelah Joyce membacakan Alkitab, kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Nana. Ayo adik-adik, sekarang kita duduk dengan tenang, pasang telinganya benar-benar, dan kita perhatikan cerita dan pembacaan Alkitabnya ya. Shalom teman-teman, hari ini Joyce akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari demi hari. Amin. Dadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dan kita kembali mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita kali ini masih tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang pada waktu itu pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Dan ketika itu mereka sangat terkejut karena mengetahui bahwa kubur Tuhan Yesus sudah terbuka dan kosong. Dan tiba-tiba malaikat berdiri di depan mereka dan berkata, jangan takut, sebab aku mengetahui kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tetapi ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka malaikat itu berkata kepada mereka, supaya mereka segera memberitahukan kepada murid-murid. Adik-adik, sukacita besar. Mereka segera berlari-lari untuk memberitahukan kepada murid-murid. Dan ketika mereka di tengah jalan, Tuhan Yesus sendiri berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Maka mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka setelah peristiwa itu mereka segera mendatangi murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitahukannya. Tetapi murid-murid yang sedang berkabung, sedang berduka cita dan menangis saat itu, mereka hampir-hampir tidak bisa mempercayainya. Kemudian Tuhan Yesus kembali ketika 2 orang dari muridnya pergi dalam perjalanan ke Emmaus. Dan di situ Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Sepanjang perjalanan mereka, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, bahkan berbicara kepada mereka. Tetapi seperti ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Namun setelah itu mereka duduk makan dan Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengucap berkat dan memberikan kepada mereka. Maka seketika itu jugalah mata mereka terbuka dan mereka mengenal dia.
Maka segera setelah itu mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada murid-murid yang pada saat itu pun mereka sedang berkumpul dan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus pun sudah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan, kita akan kembali menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini ketika Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberi pesan sebelum Ia terangkat ke surga. Duduk manis, kita mendengarkannya. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. dan sudah mendengarkan cerita. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri lagi untuk memuji muliakan nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Jangan lupa pakai gayanya ya. Yesus pokok dan kita
ibadah kita sebentar lagi mau selesai nih. Tapi sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu dan sudah memuji-muliakan nama-Mu bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menyertai kami sepanjang aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, anak-anak Tuhan bilang amin. Come on, church. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tangan-Mu. Allah bangkit, bersorak semua. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Everybody say, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya.